Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Zaid Nur Fatah dari kelas TI karyawan 51 komputer grafik. Vektor dan skalar. Skalar, simbol A, kuantitas yang hanya memiliki besaran saja memenuhi aljabar biasa. Vektor, simbol A atau kuantitas yang memiliki besaran dan arah memenuhi aljabar vektor. Komponen sebuah vektor. Vektor A dengan komponen vektor AX dan AY yang saling tegak lurus. Komponen skalarnya ini gambar dari rumusnya. Arah komponen vektor tergantung pada arah sumbu-sumbu yang digunakan sebagai acuan. A sama dengan AX tambah AY atau A sama dengan ini dia. Sistem koordinat. Sistem koordinat adalah cara pandangan terhadap satu keadaan. Ada macam sistem koordinat. Sistem koordinat kartesian, sistem koordinat polar atau silinder, sistem koordinat bola. Sistem koordinat polar menggunakan sudut terhadap garis horizontal dan jarak dari titik pusat R untuk menunjukkan lokasi sebuah benda. Sistem koordinat kartesian menggunakan pasangan X dan Y untuk menetapkan lokasi sebuah benda di bidang 2 dimensi dan pasangan X, Y, Z untuk lokasi di luar 3 dimensi. Sistem koordinat juga dapat dibagi menjadi dua macam, bergantung pada situasi. Yang pertama, word coordinate. Yang kedua, screen coordinate. Relasi antar koordinat. Jika model adalah sistem koordinat, maka sistem koordinat referensi dapat dipandang sebagai transformasi geometris dan sistem koordinat referensi. Model sistem koordinat B hasil transformasi dari sistem koordinat referensi A dengan matriks informasi MA menuju B. Dimensi grafika. Grafis merupakan elemen penting dalam sebuah proses desain input-output sistem atau aplikasi grafik yang dapat dibedakan 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Geometri 2 dimensi. Dot merupakan unsur penting yang harus dilibatkan dalam pembuatan grafik. Dot atau inner atau saklar 2 dimensi akan menghasilkan dua vektor, misalkan A dan B dapat dituliskan AB. Ini gambar 1 A dan B. Ini tabel koordinat garis. Karakteristik garis kuadran 1 dan 2. Garis kuadran 1, nilai X bertambah, nilai Y bertambah. Garis kuadran 2, nilai X berkurang, nilai Y bertambah. Gradien tipe garis. Tegak, mendatar, miring, cenderung mendatar, cenderung tegak. Dunia 3 dimensi. Apa yang membedakan 2 dimensi dengan 3 dimensi? 2 dimensi tinggi lebar, panjang sisi. 3 dimensi tinggi lebar dan kedalaman. Kedalaman adalah jarak antara pemirsa viewer terhadap benda yang dilihat. Ini gambarannya. Sifat 3 dimensi. Setiap titik dalam 3 dimensi ditentukan oleh 3 posisi. X, jarak titik tersebut terhadap sumbu X. Y, jarak titik tersebut terhadap sumbu Y. Z, jarak titik tersebut terhadap sumbu Z. Posisi sebuah titik dalam 3 dimensi dituliskan dalam bentuk X, Y, Z. Bagaimana menggambarkan sumbu 3 dimensi? Nih gambarannya. Benda 3 dimensi dan komputer. Komputer dapat digunakan untuk mengolah benda 3 dimensi. Ada 3 persoalan dalam mengolah benda 3 dimensi menggunakan komputer.
pembuatan lokasi titik 3 dimensi, manipulasi titik 3 dimensi, transformasi titik 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Pembuatan lokasi titik 3 dimensi, ada 3 macam proses untuk menghasilkan lokasi titik 3 dimensi. Penentuan langsung menggunakan peralatan seperti mouse 3 dimensi, scanner 3 dimensi, berbagai peralatan lain, menggunakan parametric surface, menggunakan prosedur khusus seperti extrude dan surface of reflection. Representasi struktur data titik 3 dimensi. Titik 3 dimensi dapat disimpan sebagai mesh, rumus matematika titik profil. Mesh merupakan kumpulan titik 3 dimensi yang saling dihubungkan. Model yang dihasilkan tersebut sebagai wireframe model permukaan benda. Surface diperoleh dengan menghubungkan titik-titik vertex baik dalam bentuk segi 4 atau segitiga. Umumnya digunakan surface dalam bentuk segitiga karena bentuk segitiga akan selalu berada dalam keadaan planar atau datar. Di gambaran dari mesh. Surface 1, surface 2. Proyeksi adalah metode menggambarkan benda 3 dimensi pada bidang 2 dimensi. Ada 2 cara melakukan proyeksi. Proyeksi paralel. Semua garis paralel akan tampak paralel pada bidang proyeksi. Proyeksi perspektif. Semua garis paralel akan hilang di titik pusat proyeksi. Proyeksi paralel, proyeksi perspektif. Proyeksi multi-view orthographic. Proyeksi ini diperoleh dengan menolkan salah satu koordinat sesuai dengan sumbu proyeksi terhadap bidang XY, Q, XY, P, XYZ. Terhadap bidang XZ, Q, XZ sama dengan P, XYZ. Terhadap bidang YZ, Q, YZ, P, XYZ. Proyeksi multi-view orthographic. Dari atas, samping, depan, pandangan atas, pandangan depan, pandangan samping. Proyeksi akonometrik. Isometrik, dimetrik, trimetrik. Proyeksi oblique. Proyeksi ke garis sejajar yang tidak tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Dibagi menjadi 2 macam. Cover cabinet. Proyeksi perspektif. Proyeksi perspektif tergantung pada 2 variabel, lokasi mata dan bidang proyeksi. 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang. Ini contohnya. A sama dengan 5, B sama dengan 9, dengan T 0,3 maka R, T. Dengan bidang proyeksi adalah bidang XY dan titik letak pada sumbu Z sejauh E, maka titik hasil proyeksi akan Z sama dengan 0 apabila dengan E lebih besar Z. Ini adalah contoh proyeksi perspektif. Diketahui sebuah benda dengan vertex dengan X seperti tabel di bawah ini. Lakukan proyeksi perspektif jika terletak di Z sama dengan 10 dan Z sama dengan 20. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.